Boy nggak bisa Bapak kasih tau lagi, Pak? Berapa kali main bola aja? Udah berapa kali Pak bilangin, udah nggak usah main bola lagi lah. Pak, tapi kan memang aku suka di sepak bola loh Pak. Kenapa kau suka sepak bola? Ya, kayak mana lagi Pak? Cuman di situ aku jagonya Pak. Lu kau udah SD tinggal kelas, SMP tinggal kelas, kau nggak ada gunanya kau kayak ini namanya sebagai anak. Ya, tiap hari dari pagi sampai malam kau main bola aja kau. Di sekolah nggak main bola, pulang sekolah main bola juga kau. PR nggak terkerjakan kau. Apa maumu sekarang? Ya, tapi kalau misalnya memang itu bisa jadi pekerjaan kan bisa buat bisnis juga loh Pak. Pekerjaan apa? Main apa? Main gol kan kau pekerjaan kau. Coba bilang lu apa tujuanmu coba. Boleh main bola tapi lu pendidikan gua nggak bagus lu apa gitu kan? Aku mau jadi pemain bola Pak. Main bola boleh pemain bola tapi akademimu nggak bagus itu loh. Jangan kecewakan orang tua. Kalau kecewakan orang tua kayak ini ada gunanya deh. Ya, enak. Udah nggak usah lagi lah main bola ya. Kau di rumah aja udah belajar, pulang sekolah pulang. Di sekolah pun kau sering main bola sama kawanmu. Dengar bapak? Dengar Pak. Ini kenapa ini ribut-ribut? Enggak, dia bu, dia mau aja pak bilang, nggak bisa dikasih tahu. Tiap hari kayak gini kerjanya. Emang ngapain pan dia? Iya main bola aja kau lihat, pulang sekolah main bola. Tapi misalnya kalau di situ bakatnya kan nggak bisa juga bapak akui. Iya masalahnya akademi kayak gini-gini aja gitu. Ya kan nggak semua orang yang pintar di akademik juga bisa sukses ke depan. Iya bapak nggak suka udah bilang ini udah nggak ada lagi bola-bola ini udah nggak ada bola-bola lagi udah. Jangan lagi ada bola-bola ini. Ya nggak Ya. bisa gitu juga lah pak. Udah kita balik sekarang, udah balik kita bu sekarang, udah balik ke rumah. Oke Pak, jadi sesuai kesepakatan kita tadi, inilah mungkin perjanjian dari kami selaku ini ya, dari bidang olahraga mungkin kami akan membuat fasilitas di desa inilah untuk anak-anak kampung sini. Mungkin Bapak bisa melihat dulu bagaimana perjanjian yang sudah kita buat tadi untuk memastikan kembali. Oke Pak. Oke Pak, setelah saya lihat ini Pak, sepertinya proposal dari Bapak ini bagus untuk kemajuan sepak bola di desa kami Pak. Saya mengizinkan lah Pak untuk pembangunan SSB di sini Pak. Baik Pak, mungkin untuk kedepannya kita bisa bicarakan lagi ya Pak. Mungkin dalam jangka waktu sebulan ke depan lah mungkin nanti kami dari pihak lembaganya mungkin akan datang semuanya untuk kembali untuk melihat dan menggambar benah di mana kita bisa membuat lapangan fasilitas anak-anak di kampung ini ya Pak. Oke. Pak, itu anak kampung sini Pak? Oh iya Pak, itu memang dia Pak, memang berbakat Pak di bidang sepak bola Pak. Saya lihat pun kemarin dia pandai dribbling bola Pak, tapi dia Pak prestasi kurang Pak karena perekonomian keluarga yang kurang lah Pak. Jadi memang kalau dari Bapak lihat memang berbakat kan itu Pak? Saya sering melihatnya Pak di lapangan bola Pak. Setelah pulang sekolah, lagi di sekolah dia memang sering kali Pak bermain bola Pak. Kalau ada bakatnya bermain bola, tapi sayangnya Pak dia tidak didukung sama orang tuanya Pak, terutama ayahnya Pak. Kalau untuk prestasi anaknya sendiri Pak di bidang lain bagaimana? Kayaknya di bidang pendidikan kalau menurut saya agak kurang lah Pak. Dia memang passionnya memang utamanya dia di sepak bola Pak. Oh, Pak mungkin bisa kita lihat Pak. Oke, Untuk Pak. ini untuk nanti lanjut Pak. Bintang, gimana kabar Bintang? Baik Pak. Kenapa kamu termenung aja kamu saya lihat? Iya, saya habis dimarahi orang tua karena main bola terus Pak. Sabar ya nak ya. Kebetulan Bintang ada pihak Dispora ingin mengadakan untuk memfasilitasi SSB. Perkenalkan nama bapak ini Joseph dari pihak Dispora. Kenal. Pak Joseph, perkenalkan namanya Bintang yang saya ceritakan kemarin. Perkenalkan nak, nama Bapak Joseph. Jadi kebetulan nih tadi kan Bapak sama Bapak Fat ini kebetulan tadi pas jalan balik setelah musyawarah dan melakukan rapat di kantor kepala desa untuk
mungkin kedepannya kami akan mendirikan lah sekolah sepak bola di sini, dan ada fasilitas lainnya seperti lapangan yang akan kami bangun. Jadi nak, tadi kebetulan Bapak Fat sendiri bilang katanya sering melihat kamu bermain bola di lapangan, dan dari yang kami berdua lihat memang kamu ini punya potensi dan punya bakat untuk menjadi seorang bintang sepak bola. Nah, apakah kamu mau nak bergabung setelah nanti sekolah ini ada? Untuk sekarang mungkin nanti Bapak bisa memasukkan nama kamu di list anak-anak dari kampung ini yang nantinya akan untuk nantinya akan mungkin menjadi salah satu anak dari kampung ini yang masuk ke dalam sekolah sepak bola ini. Saya mau Pak, tapi orang tua pasti akan melarang saya untuk bermain sepak bola Pak. Kalau boleh tahu kenapa dilarang? Orang tua inginnya saya fokus di pendidikan bukan di sepak bola Pak, karena sepak bola belum tentu bisa menunjang karir saya Pak. Kalau boleh tahu, nak Bintang rumah kamu di mana? Rumah saya ada di sekitaran desa ini Pak. Boleh nanti Bapak berdua ikut mungkin ke rumah untuk berbincang dengan orang tua kamu? Jangan Pak, nanti malah kena marah sama orang tua saya Pak. Enggak lah, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan Pak, karena ayah saya pasti bakal marah kalau misalnya saya bermain bola. Enggak apa-apa nak. Nanti mungkin kami berbincang dengan Bapak. Kamu itu baik-baik lah secara keluargaan. Kedepannya mungkin kita lihatlah apakah ayah kamu mengizinkan atau enggak. Tapi mungkin untuk sekarang kami mau datang untuk jumpain ayah kamu dulu, nggak apa-apa ya nak ya? Untuk Baik Pak. boleh antarkan kami ke ayah ke rumah. Kami di belakangmu, jangan kau gentar hadapi lawanmu. Dengar deru suara kami. Pak, kami dari lembaga mungkin lembaga sepak bola akan bangun fasilitas lapangan dan sekolah sepak bola. Boleh dulu ya, ngobrol-ngobrol enak. Jadi tadi saya dan kepala desa Pak Fat tadi kebetulan kami baru buat perjanjian Pak. Jadi tadi kami pas jalan balik melihat anak Bapak Bintang tadi sedang bersedih Pak ya megang bola tadi mungkin. Jadi kalau kami lihat Pak dari Bintang sendiri punya potensi, punya bakat Pak untuk menjadi pemain bola. Dia punya bakat di bidang olahraga Pak, terutama sepak bola. Mungkin Pak kalau sekiranya Pak bisa Bintang Pak diizinkan agar dia ini bisa masuk sekolah sepak bola untuk menunjang kader ke depan yang ada menjadi mega bintang sepak bola di kemudian hari Pak. Saya setuju aja sih kalau dia jadi pemain sepak bola seperti yang Bapak bilang kan. Tapi ini ya apa ya, saya sebagai orang tuanya kan juga dengan ibunya juga kan udah pikiran untuk mendorong akademiknya ini Pak yang kurang terbantu nih Pak. Saya takut dengan Bapak memfokuskan dia ke sepak bola ini akademi ini nggak dia fokus lagi Pak dengan akademi ini. Begini Pak, sekiranya Pak Bintang ini yang kami lihat Pak, memang dia fokus potensi dirinya itu Pak lebih ke olahraga. Dia potensinya besar Pak di olahraga terutama sepak bola. Jadi mungkin Pak kita bisa membuat dan mendidik Bintang ini Pak agar dia tidak setengah-setengah Pak untuk menggapai cita-cita dia. Karena Pak mungkin dari yang Bapak lihat sendiri mungkin dia juga di pendidikan kurang Pak. Jadi mungkin kita dapat mengambil jalan lain untuk hari ke depannya di sepak bola agar bisa menjadi atlet kemudian hari. Kalau saya sih Pak
Ya bagus sih, saya syukur ketemu bapak lah, yang perantara bapak kepala desa kan. Saya harap lah dengan dia bisa difokuskan dengan apa yang dia inginkan lah, dengan keinginan dia menjadi pemain sepak bola seperti yang bapak bilang. Tapi saya tekankan lah, saya ingin dia fokus juga ke akademiknya gitu Pak. Adalah jaminan dia untuk bisa fokus ke akademiknya itu Pak. Bagaimana lah menurut bapak itu? Kalau itu Pak, sebenarnya balik lagi Pak ke peran keluarga, peran Bapak selaku orang tua yang dengan keluarga dari Bintang sendiri. Bagaimana cara Bapak untuk mensupport si anak si Bintang agar kiranya Bintang ini tidak ragu-ragu, agar dia tidak mempunyai keraguan dalam dirinya Pak, agar dia bisa mengeluarkan semua potensi bakat dalam dirinya, agar nanti kiranya dia dapat menjadi merintis karirnya di dunia sepak bola gitu Pak, dengan maksimal lah, tidak setengah-setengah hati. Karena mungkin kalau sekarang kan Pak kita lihat dia ada keraguan lah gitu Pak, karena dari Bapak selaku orang tua sendiri masih kurang mungkin mensupport dia untuk menjadi sepak bola Pak. Ya ada waktu gitu yang Bapak bilang kan, tentunya juga Bapak bilang kan balik ke peran keluarga kan. Tapi saya berharap juga lah kan, mungkin dengan adanya bantuan lah dari Om Bapak karena dirikan SSB ini tercapai lah impian dia sebagai main sepak bola. Tapi ya kita dengarkan juga lah Pak kan pendapat dari Ibu dia kan, selaku orang yang melahirkan dia juga kan Pak gitu kan. Pak, tentang panggilan ibumu. Ini ada apa ya Pak? Ini Bu, ada orang dari Dispora pengen ini dan ngasih fasilitas SB di desa kita. Jadi mau ngasih ya apa kelancaran lah buat impian anak kita gitu kan. Sekaligus buat apa wujudkan lah impian si Bintang ini kan Bu. Nah, kita dengarkan aku sama-sama Bu. Bagaimana pendapat Ibu kan? Mau dengar juga pendapat Ibu kan? Gimana? Kita dengarkan dulu. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, pribadi saya memperbolehkan Bintang mau mengikuti bakatnya, mau di bidang akademik atau di bidang olahraga pun itu sebenarnya kembali lagi ke Bintangnya, karena kan mau gimana pun dibilang peran orang tua itu penting ya sebagai apa nanti yang bakal Bintang wujudin di masa depannya. Jadi saya sebagai orang tuanya saya mendukung apapun yang bakal Bintang pilih, mau itu di bidang akademik ataupun olahraga. Tapi saya sebenarnya melihat dia lebih berbakat di olahraga, jadi saya dukung sebenarnya Bintang untuk bergabung di sekolah yang akan Bapak bimbing. Gimana Pak? Dari Ibu sendiri nampaknya sudah setuju nih, tinggal Bapak lah gitu, Bapak kan kepala keluarga nih. Gimana nih kelanjutannya? Ya udah, saya kalau ya Ibu setuju kan sebagai orang American dia kan, saya juga setuju seperti saya yang bilang tadi kan. Ya semoga harapan kita bersama dengan dia impian dia, dengan bantu impian dia terwujud ini, akademi dia pun juga terbantu gitu kan. Karena kembali lagi mungkin kalau bagian itu bagian orang terbantu, mungkin harapan orang juga terbantu, terdorong juga gitu kan. Itulah kembalikanlah ke Bapak kan. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa nanti lah, itu kan urusan teknis gitu kan. Bersama kepala desa nanti yang menjelaskan untuk biar lanjutnya kan. Mungkin bisa dipanggil dulu Bintangnya Pak, karena ini kalau Bapak setuju nih nanti sama Bapak Kepala Desa juga bisa membantu kami membuat daftar ini Pak, nama-nama anak kampung sini. Jadi untuk mewakilkan perwakilan dari kampung sini nih khususnya Pak, agar nanti bisa langsung dimasukkan ke daftar nama yang masuk dalam sekolah sepak bola yang di kampung. Baik Pak, saya panggil Bintang bentar. Ya Pak, biar Ibu aja yang manggil Bintangnya. Kenapa? Bang, ini bilang, jadi ini kan Bapak ini kan udah bicara apa Bapak dan dengan Ibu kan, juga dengan Bapak Kades dengan Bapak ini ada di Dispora dan perwakilan Dispora. Udah setuju lah kami udah bicara kami jadikan tentang SSB tadi, bahwasannya akan didirikan SSB di desa ini. Jadi Bapak ada setuju lah dengan Ibu kan. Jadi ya Bapak udah menyetujui lah
bahwa kamu akan mewujudkan impian kamu di dunia sepak bola. Tapi kamu harus berjanji lah dengan bapak, ibu, dengan keluarga bahwa kamu mau meningkatkan akademik kamu ke depannya ya. Terima kasih Pak. Oke lah Pak, jadi mungkin Bintang nanti bisa diberikan kartu identitas nama mungkin yang dari sekolah ya, kartu tanda pelajar nanti bisa kasih ke Pak Fat, Kepala Desa. Nanti Pak Fat bisa kita rangkum dulu ya Pak, dari kampung ini nanti berapa anak yang akan ikut sekolah sepak bola. Mungkin nanti nanti Pak Fat akan memberikan arahan lah nanti dalam beberapa minggu ke depan ke Nak Bintang agar nanti mungkin Bintang dapat bersiap-siap lah dari sekarang. Mungkin kita akan memulai pendidikan sekolah sepak bolanya mungkin 1 bulan ke depan atau kurang lebih ya Pak? Ya. Okay. Kalau gitu kami izin pamit dulu ya Pak ya. Ternyata memang benar seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Kita tidak bisa meraih kesuksesan kita sendiri. Namun ada peran keluarga di dalamnya untuk membangun negara. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video dan hasil dari cerita yang kami terangkan. Tapi sebelumnya mungkin kami akan memperkenalkan diri. Saya Dusekolomo Tua Tamunan dengan NIM 210200630. Saya Fikri Adiman Paung dengan NIM 210200467. Saya Bintang Aditya Siregar dengan NIM 220202000131. Saya Chelsea Dindri dengan NIM 2202394. Saya Pak Sandi Semiring dengan NIM 2202000418. Baik, saya akan perkenalkan, saya salah satu anggota kelompok dari kelompok hukum 5 hukum Islam. Saya Fikri Adiman Paung dengan NIM 210200467. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran yang kami adegankan di kerja kelompok kami tersebut, yaitu ada suatu ketika ada di suatu desa suatu keluarga yang bernama Fikri Chelsea dengan anaknya yaitu Bintang, di mana anak ini seorang siswa SMA yang begitu suka sekali dengan olahraga sepak bola, yang mana siswa SMA ini sangat terdampak sekali sisi akademiknya dan memberikan dampak buruk dikarenakan kesukaan dia dengan terhadap sepak bola, yang mana kesukaan dia terhadap sepak bola yang memberikan dampak buruk ini direspon oleh bapaknya yang sangat emosi dengan tingkah anaknya tersebut. Berkebalikan dengan seorang ibunya yang begitu pendingin gitu kan terhadap keluarga ini gitu. Jadi anak ini suatu ketika bermain bola pada sore hari, di mana anak ini ditegur oleh bapaknya karena sudah geramnya lah bapak ini terhadap anak tersebut, di mana anak tersebut dari SD sampai SMA sudah seringnya lah ketinggalan kelas gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
saya di Sekolah Montor Tambunan 5162 di sini saya merupakan salah satu dari anggota kelompok 5 Hukum Islam. Dapat mungkin kita mendengar dari apa yang dipaparkan oleh teman saya tadi mengenai kronologi cerita dari drama yang kami perankan, di mana di situ seorang anak yang bernama Bintang, dia itu mempunyai satu potensi besar dalam dirinya, yang mana yaitu sangat terobsesi dengan sepak bola. Nah, di sini kita dapat melihat si ayahnya yang sangat melarang anaknya untuk bermain sepak bola itu adalah salah satu sebenarnya kita katakan tindakan yang salah, karena gimana pun kan harus si Bintang ini sebagai seorang anak ini mempunyai suatu potensi itu, seorang tua itu kan sebagai unit keluarga paling terkecil itu harus bisa lah untuk mensupport si Bintang untuk lebih lagi. Karena dimana kita lihat sebelumnya ketika ayahnya tidak mengizinkan si Bintang untuk bermain sepak bola, potensi Bintang ini tertahan, dia itu mempunyai keraguan yang cukup besar dalam dirinya, sehingga akhirnya kita dapat melihat mungkin dari prestasi yang ayahnya paksakan di akademik dia tidak ada, sehingga nol tidak ada, kemudian di sepak bola yang dia punya tapi ayahnya melarang, dan akhirnya si Bintang ini sebagai seorang anak tidak mempunyai prestasi apapun gitu. Jadi di sini sebenarnya orang tua ayahnya di sini yang menjadi mungkin bagi kelompok kami menjadi satu penglihatan utama lah gitu, yang menjadi subjek utama yang seharusnya itu bisa untuk lebih lagi ke depannya sebagai seorang orang tua itu lebih mensupport soal anaknya ini, karena keluarga ini merupakan kan bagian unit terkecil adalah masyarakat, sehingga akhirnya nanti mungkin si Bintangnya dapat menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian. Perkenalkan, saya Bintang Heritage Siregar dari kelompok 5. Bahwasannya peran keluarga dalam membangun masyarakat dan negara seperti yang kami perankan sebelumnya tidak hanya berdampak pada suatu sektor kecil, melainkan juga pada hal-hal yang besar. Bahwasannya nanti si anak dapat sukses dan membangun karirnya sendiri, serta juga dapat merangkul banyak orang lain untuk ikut sukses bersamanya. Kemudian terlepas dari itu juga ada peran-peran pihak eksternal seperti orang yang mau mendanai di awal untuk membangun sekolah sepak bola, dan juga peran dari Bapak Kepala Desa untuk menggait anak-anak di sekitarnya agar menemukan bakat-bakat terbaik nantinya. Saya Chelsea Dina Syawatan dengan NIM 22020394 akan menjelaskan pesan moral dari apa yang telah kami videokan tadi. Berdasarkan apa yang telah kami videokan tadi, saya akan menjelaskan pesan moral keluarga untuk membentuk kesejahteraan negara. Keluarga di sini sebagai unit terkecil dari masyarakat itu bisa membuat bakat anak yang sebenarnya terpendam tadi bisa keluar apabila peran dari orang tuanya itu mendukung bakat dari anak ini. Seperti yang kita tahu juga tadi, bintang yang bakatnya terhalang oleh keluarganya itu bisa menjadi sesuatu yang mensejahterakan negara apabila keluarganya tersebut mengizinkan Bintang untuk mengeksplor lebih dari bakatnya tersebut. Jadi kesimpulan dari video kami tadi, keluargalah yang menjadi peran utama dan sebagai unit terkecil bagi anak untuk kesejahteraan negara ke depannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatar Sandi Subiring dengan NIM 2202000418. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, bahwasannya berdasarkan drama yang kami buat tadi, peran pemerintah sangatlah penting, terutama dalam hal ini ialah pihak Dispora dan pihak kepala desa, yang mana pihak kepala desa menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat, yang mana pemerintah dalam drama tadi memberikan bantuan istilahnya, atau memberikan fasilitas untuk anak-anak desa tersebut mengembangkan skillnya. Kemudian saja yang saya dapat sampaikan. Sekian hasil dari drama dan sesi kedua tentang presentasi narasumber dari kami selaku kelompok 5 dan kelompok kami. Jika ada kesalahan
kami mohon maaf. Terima kasih.